Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Semuanya sehat? Kita bahas perang Khaybar. Masih kisah perang Khaybar yang terakhir ya. Kemarin siarannya terganggu sehingga kita nggak bisa selesaikan. Sekarang kisah akhir perang apa? Khaybar. Tahun berapa Hijriah anak-anak? Tahun berapa? 7 Hijriah. Nah, di Khaybar itu orang-orang Yahudi itu punya banyak benteng. Sehingga memasukinya itu berat. Punya banyak benteng. Ya. Saya ulang kisah yang kemarin. Benteng yang pertama kali ditaklukkan di antara benteng-benteng yang ada di Khaybar adalah benteng Naim dan Qamus. Kemarin sudah ada yang pertama kali ditaklukkan ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak tawanan perempuan yang diantaranya adalah Sofia binti Huyai bin Al-Akhtab. Nanti akan jadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba cek di YouTube suaranya ada nggak? YouTube. Udah Umaisa cuma nanti buka YouTube juga diawasi nanti biar suaranya ada terus. Rono mati Sennheisernya. Suaranya ada terus. Ada, sudah sip. Rono. Sip. Sudah, stop. Oke. Nah, benteng Naim dan benteng Qamus sudah kita bahas sebelumnya, itu yang ditaklukkan pertama kali. Terus Sofia binti Huyai jadi tawanan perang ya, sudah dicatat juga kan. Sekarang diriwayatkan dari sahabat Ali bahwasanya pada perang Khaybar Rasulullah SAW melarang untuk nikah apa? Mut'ah. Dan memakan daging hewan para penduduk setempat. Ini adalah hadis dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kenapa? YouTube. Terus esok harinya kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng As-Sa'b, di mana tidak ada benteng yang lebih banyak berisi persediaan makanan dan lemak selain benteng ini. Kaum muslimin kemudian sampai pada benteng Al-Qatih. Benteng yang terakhir kali dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin adalah benteng As-Sulalim. Berarti benteng yang terakhir ditaklukkan benteng As-Sulalim. Imam Al-Waqidi rahimahullah menuturkan ketika orang-orang Yahudi pindah dari benteng Naim dan As-Sa'b menuju benteng Az-Zubair, Rasulullah mengepung mereka selama 3 hari. Dikepung berapa hari? 3 hari. Coba pintu itu ditutup. Setelah 3 hari datang seorang Yahudi yang disebut dengan Ghazal. Seraya berkata, "Wahai Abul Qasim, maukah hendaknya kamu berikan jaminan keamanan kepadaku dan sebagai imbalannya akan aku tunjukkan kepadamu suatu tempat yang dijadikan oleh penghuni benteng Nitoh sebagai tempat." Yang mana? Facebook? Mafi saut? Bentar. Enggak ada suara? Iya, enggak apa-apa. Suara alami, biarin. Yang di Facebook sama Instagram suaranya memang lirik ya. Di YouTube lebih keras ya karena pakai Sennheiser. Mohon maaf. Suaranya lirik banget. Iya. Terus orang Yahudi itu kemudian pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sekiranya kamu mengepung mereka selama 1 bulan. Dikepung selama 1 bulan itu isa hidup ora ya? Ora. Terus niscaya mereka tidak akan memiliki apapun untuk melawanmu. Sungguhnya mereka memiliki sebuah anak sungai. Sungai itu sumber air nggih. Nah, pada malam hari mereka keluar untuk minum dan kemudian kembali ke benteng mereka lagi. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk memotong jalur pengambilan air ini. Berarti strategi Rasul dalam perang Khaybar. Strategi perang Khaybar
Pertama, penaklukan. Benteng-benteng Yahudi. Yang kedua, menguasai, pasukan Rasul itu menguasai sumber air, jalur pengambilan air. Menguasai jalur pengambilan air. Tuh strateginya tuh. Para sahabat kemudian keluar dan melangsungkan pertempuran yang sangat sengit sehingga dapat membunuh 10 orang dan mampu menaklukkan benteng Nitoh, di mana benteng Nitoh adalah benteng besar yang terakhir kali ditaklukkan. Berarti benteng yang ditaklukkan terakhir As-Sulalim, benteng besarnya Nitoh. Sulalim dan benteng Nitoh. Yang merupakan benteng terbesar berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi kemudian pindah menuju benteng Asyik. Benteng Asyik ini adalah sebuah benteng yang terdiri dari beberapa benteng kecil. Jadi ada benteng besar, punya benteng-benteng apa? Kecil. Benteng yang pertama kali ditaklukkan oleh Rasulullah dari Asyik adalah benteng Ubay. Jadi benteng Asyik itu yang besarnya, terus benteng kecilnya di dalamnya namanya benteng Ubay. Rasulullah SAW berdiri di atas benteng yang disebut dengan Sumwan. Kemudian beliau memerangi penghuni benteng itu di atas benteng dengan sebuah peperangan yang dahsyat. Seorang laki di antara mereka disebut Azwal keluar kemudian menantang duel. Sahabat Al-Hubab bin Al-Munzir memenuhi tantangan tersebut. Beliau berhasil memotong setengah lengan tangan Azwal. Azwal melarikan diri yang kemudian dikejar oleh sahabat Al-Hubab. Sahabat Al-Hubab berhasil mengejarnya dan memotong tumitnya. Coba tumitnya dipotong. Tumit ini tuh, tumit. Ya, tumitnya berhasil dipotong. Sahabat Al-Hubab berhasil mengejarnya dan memotong tumitnya. Kaum muslimin kemudian masuk ke dalam benteng dengan sahabat Abu Dujana di barisan depan. Semua orang yang ada dalam benteng Ubay melarikan diri berpindah ke benteng An-Nizar yang masih berada di wilayah Asyik. Rasulullah SAW kemudian menggenggam sejumlah kerikil lantas melemparkannya ke arah benteng mereka. Seketika itu pula mereka pingsan dan berjatuhan dari benteng hingga kaum muslimin dapat dengan mudah mengalahkan musuh. Rasulullah SAW kemudian bertolak menuju benteng Katiba, Wati dan As-Sulalim. Lantas mengepung dan menyerang benteng mereka dengan serangan dan kepungan yang dahsyat. Setiap orang yang terpukul mundur dan merasa kalah bergabung dengan teman-temannya di benteng Qomus. Benteng Qomus sendiri adalah sebuah benteng yang sangat menjanjikan hingga Rasulullah SAW berkeinginan untuk memasang manjanik untuk menyerang mereka. Nah, ketika mereka yakin akan binasa dan kalah, mereka turun dari benteng kemudian meminta kesepakatan dan perjanjian kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika mau kalah mereka buat perjanjian. Ketika Yahudi Khaybar, ini ya. Ketika Yahudi Khaybar mau kalah, akhirnya mereka membuat perjanjian dengan kaum muslimin. Dengan kaum muslimin. Itu.
Ya. Ya. Itu kalau sudah mau kalah itu kayak begitu memang. Minta damai. Revi, catat. Nah di situ Rasulullah SAW bersabda, jaminan Allah dan Rasulnya terlepas dari kalian apabila kalian menyembunyikan sesuatu. Mereka kemudian menyepakati perjanjian damai dengan beliau. Mereka menyimpan kantong kulit yang berisi harta benda yang melimpah ruah, akan tapi mereka tidak ada perjanjian tentang itu. Ibnu Abil Huqaiq dan beberapa orang dari keluarganya dibunuh disebabkan karena mereka melanggar perjanjian yang ada. Kemudian usai dari perang Khaybar, Rasulullah SAW bertolak menuju Wadil Qura. Catat Raifi. Usai perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Wadil Qura. Bisa menang kaum muslimin tuh Mas? Iya, melewati Wadil Qura. Beliau mengepung penduduknya selama beberapa malam, kemudian berangkat kembali menuju Madinah. Dikepung beberapa malam. Lalu beliau menuju Madinah. Dan tinggal di dalamnya selama beberapa bulan, yaitu Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Sya'ban, Ramadan dan Syawal. Pada bulan-bulan ini Rasulullah SAW mengutus beberapa pasukan perang sebagai operasi militer. Sahabat Ja'far bin Abi Thalib telah kembali dari Habasyah pada tahun ini. Rasulullah SAW kemudian keluar di bulan Zulqa'dah untuk melaksanakan umroh qadha. Nah, beliau laksanakan umroh qadha pada bulan Zulqa'dah. Umroh qadha itu umroh untuk ganti yang pas perang Hudaybiyah itu gak jadi. Volume suaranya udah tak gedein tapi tetap aja liris. Yang mana? Facebook. Facebook. Iya, karena nggak pakai ini. Pindah ke YouTube saja yang di Facebook ya. Di bulan Zulqa'dah. Perang apa ini Khaybar itu tahun berapa? Iya, bulan apa? Muharram tah. Nah, di bulan Zulqa'dah ini berarti di akhir tahun. Zulqa'dah tahun 7 Hijriah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh qadha. Qadha berarti untuk ganti yang saat perang ini ya. Perang apa? Hudaybiyah. Bayatul Ridwan. Umroh lagi. Oke. Qadha. Umroh qadha. Karena pada tahun sebelumnya telah dihalangi oleh kaum musyrikin untuk melaksanakan umroh. Untuk mengganti umroh tahun sebelumnya. Untuk mengganti umroh tahun sebelumnya. Karena sudah dihalangi kaum musyrikin ya. Terus terakhir Muhammad bin Ishaq berkata, si Ruqayyah baca. Ini baru masuk tahun 8 Hijriah. Cuma baca paragraf terakhir. Baca no. Habis itu bahasa Arab. Tahun 8 Hijriah Khalid bin Walid masuk Islam, Masya Allah. Ketika Rasulullah telah tenang setelah penaklukan Khaybar, seorang perempuan Yahudi Zainab binti Al-Haris istri Salam bin Mishkam menghadiahkan kambing bakar kepada Rasulullah SAW. Terus Rasulullah memakan paha kambing itu. Kambing itu sementara saat itu beliau bersama sahabat Bishr
Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur. Beliau juga mengambil bagian dari kambing bakar ini sebagaimana Rasulullah pun mengambilnya. Sahabat Bishr meninggal. Bishr meninggal dunia setelah memakan daging kambing ini, sementara Rasulullah Sendiri 3 3 tahun berikutnya wafat sebagai seorang syahid. Nah, jadi Rasulullah SAW itu diracun. Di tahun 7 Hijriah akhir itu, Rasulullah SAW itu setelah pulang dari Khaybar, diracun oleh Zainab binti Al-Haris, istri Salam bil Mishkam. Ya Allah. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya kan, dikasih ya. Mungkin dikira bagus-bagus aja. Setelah pulang dari Khaybar, Rasul diracuni oleh wanita apa? Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris. Binti Al-Haris. Ya orang Yahudi kan gak senang sama Rasul. Jadi apapun ini. Nanti yang makan dengan Nabi itu namanya Bishr. Bishr meninggal. Rasul itu masih bawa penyakit itu nanti sampai meninggal dunia. Jadi ada yang menyatakan kalau Rasul itu meninggal dunia itu gara-gara racun ini masih pengaruh. Sampai nanti tahun 11 Hijriah. Suwe. 3 tahun. Nah baik. Sekarang beralih ke bahasa Arab. Kita kembali ke bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa yang harus orang muslim pelajari. Kita murojaah dulu. Tak tanya, yang di dalam kendaraan apa? Garasi sama apa kemarin terakhir? Taman. Di taman. Di dalam garasi dan di taman. Di dalam garasi dan di taman. Apa saja diulang? Di dalam garasi. Apa garasi itu? Al-Ma'robi. Fil Ma'robi ya. Oke. Apa saja? 1. Motor. Motor bahasa Arabnya apa? Jawalah. Ini kan yang di TV belum tahu. Jawalatun. Ini dah. Coba lihat Ruqayyah. Coba tak lihat PR-nya Ruqayyah yang film Arab. Jawalatun ya. Terus mobil, yang kedua mobil. Mobil apa? Sayyaratun. 3. Apa? Sepeda. Apa bahasa Arabnya sepeda? Apa sepeda? Ada alifnya enggak di tengah? Ada. Ruqayyah kurang alif Ruqayyah. Tambahkan alif. Sini. Wes. Darajatun. Yang keempat sepeda, setelah sepeda apa? Bis. Hafilatun. Lima. Apa? Truk. Apa bahasa Arabnya? Truk itu syahinatun. Iya tak? Syahinatun. Di bawah syahinatun itu. Coba mana? Syahinatun. Coba Ruwaifi mana? Truk. Oke, kemarin jawab 2 toh. Sini. Nah, kelapa yang satu itu? Syahinatun. Ada satu apa lagi kemarin? Syahinatun saja ya. Syahinatun.
Terus 6 apa lagi? Ban apa? Ban. Ban mobil. Apa? Itorun. Itorun ya. Ban itu itorun. Bukan rodanya, roda nanti sendiri. 7 roda. Roda baru. Iya, tak tambah. Ajalatun, ya toh. Ajalatun, itu baru roda ya. Nanti roda bedakan dengan ban. Ban itu yang bagian dalamnya itu loh. Kalau roda itu seutuh, rodanya itu yang di dalamnya, velgnya itu sama bannya, itu roda. Terus motor balap. Motor balap. Oh, motor balap ada. Ninja. Motor balap. Darajatun. Nariyatun. Nariyatun. Salah nggak apa-apa, ini nggak dibiji, nggak dinilai. Roda sudah, nah, sudah ini sudah lengkap ini. Ini Ruqayyah. Roda itu ajalatun, ban itu itorun, diganti. Ban ini itorun, Sudah ada 9, wes. Sekarang ya 8. Terus di taman, fil hadiqah, di taman. Ayo di rumah cocokkan ya. Fil hadiqah. Apa pertama? Pertama apa? Bunga. Bahasa Arabnya apa? Iya, nanti sebentar. Zaharatun gitu. Nomor 1 bunga, zaharatun toh? Selang. Selang apa selang? Selang. Selang nih. Selangnya di mana? Papa lama esok ya aku melu jenak jalan-jalan aku ngono. Rane nganggo motor. Jarene arek mlaku. Iki rane goyah dadi jalan solo we. Atau gerak mlaku ki usut nganggo motor. 2 apa 2? Apa? Sapu. Sapu. Apa? Miknasatun. Itu toh? Sapu. Sekarang yang ketiga. Ban itu itorun, sini tak tulisin. Ban itu itorun, ini. Nanti dihapus. Ban toh? Itorun. 3 apa 3? 3 apa? Apa? Tong sampah. Apa bahasa Arabnya? Apa? Masbalatun. Iya nanti. 4. Selang sama apa? Keran. Nah, nanti selang sama keran nanti sama. Hanafiyatun. Hanafiyatun. 5 apa? 5 apa? Apa lagi? Air. Maun. 6. Air paling gampang. Bunga. Air paling gampang diilingi. Maun. Apa? Pot bunga apa?
Apa? Pot bunga. Ina'u. Inauz zuhur. Coba Wifi. Ina'u zuhuri. Inauz zuhuri. Zuhur itu bunga, jamak dari zahratun. Inauz zuhuri. Oke. Ada lagi? Kholas intaha? Kholas? Spare sekarang. Itu kan nanti cocokkan dengan ini. Sekarang peralatan sekolah. Di sini belum ada. Enggak, kemarin itu baru ini dah. Baru ghurfatud dirasah. Nanti biar evaluasi yang kemarin sudah kita lewati. Sekarang peralatan sekolahmu itu apa saja? Apa saja? Ayo. Peralatan sekolah, PR-nya ya, peralatan sekolah. Peralatan sekolah. Cari bahasa Arabnya ya. Satu apa? Peralatan sekolah diterjemahkan juga. Tas. Apalagi dua? Buku tulis. Penghapus. Tulis penting. Ya. Tiga. Buku tulis. Apalagi? Penggaris. Apa? Penggaris. 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 Terus apa? Pena. Apalagi? Pensil. Ya toh? Pensil. Kikolamu wasosi. Pensil. Ghurfatud darasati. Dirosati. Dirasati. Apalagi? Pensil apalagi? HP itu masuk peralatan sekolah nggak? HP itu HP. Hah? Tapi ono sek go HP ki ning sekolah kuwi. Iki lho, pas kelas 1. Dilek go HP. Apa lagi? Jajan duit. Uang ya toh. Komputer ora digawe ya. Apa? Nang sekolahku kita, SD kan laptop lho, Pak. Iya kan gurumu toh. Ana komputer bareng ana komputer. Ana 22 lho, Pak. Rusak kabeh. Apalagi? Apa lagi? Buku sudah. Tempat pensil. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Rautan. Hah? Apa coba cari? Nah? Rautan. Translate Rautan gitu. Rautan pensil ya, rautan pensil. Rautan pensil ini jangan-jangan nggak ada di Arab ini, nanti kalian nggak dapat ini. Sembilan. Apalagi? Ayo peralatan sekolah. Apalagi? Penggaris sudah. Tip X. Nggak usah. Apalagi? Ada pensil. Tempat pensil sami mawon. Apa tempat? Apalagi? Sepatu. Rak sepatu kue go sekolah. Pantulis ora ya. Peralatan sekolah yang kue go ning tas. Buku gambar engko sama dengan inilah nggak apa-apa. Uang nggak? Uang? Hah? Uang jajan. Nah. Uang ya, uang. Bahasa Arabnya uang itu apa? Wes. Fulus.
Ada lagi? Sudah? Apalagi yang di bawah ya? Penghapus iki racitan dari penghapus bejan. Apalagi? Tidaun sepatu, tidaun di sepatu iki. Sepatu kan peralatan sekolah, Pi. Peralatan sekolah. Apa sekolah kowe nganggo nulis, Pi? Sepatunya. Oh, sepatu bisa menghapus. Mulai kapan? Ngerti dong, Pak? Apalagi? Apalagi? Uang itu cari sendiri ya. Yes. Besok tentang Khalid bin Walid. Masya Allah. Khalid bin Walid kita cari ceritanya nanti ya. Sudah? Kita cukupkan? Kolamur rososi. Sudah cukup? Cukup? Ada pertanyaan? Indakumus soal? Fi soal? Indakumus soal? Iya, cuma tulis saja kok. 9 ya, PR-nya 9 ya. Besok wajib dikumpul dikerjakan. Baik, kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan PR, jangan lupa.